Kalau sampai saya mogok di tengah jalan, asisten profesor siap sedia. Pelajaran ke-6 judulnya bahasa besar. Iman yang bekerja. Iman yang bekerja. Inilah salah satu yang paling sulit untuk dimengerti oleh banyak orang. Bisa. Saya baca pendahuluan dari pelajaran yang ke-6 ini tentang seorang dokter. Sama dulu. Belum mau dioperasi nih, jadi sebentar lagi. Saya lebih baik kok. Iya. Udah dirilis bakal operasi. Cuma mau nunggu cucu lahir dulu. Kapan? Ini udah di rumah sakit sekarang ternyata. Tentunya sudah baca cerita dokter yang successful. Mengingatkan kembali kepada kita statement seorang psikologis yang mengatakan bahwa setiap manusia punya two selves. Masih ingat? Tiap orang mempunyai dua diri, selves. Satu disebut apa? Satu disebut public self. Diri kita di depan umum. Biasanya gimana? Bagus, baik. Baik, bagus, sopan, lemah lembut. Tapi ada diri yang kedua yang disebut apa? The real self. Dalam hidup kita, public self dengan real self ini tidak selalu sinkron. Di depan umum kelihatannya apa? Baik, tapi di balik itu berbeda sekali. Itulah sebabnya Yesus katakan kepada orang banyak tentang orang Farisi, ikut apa yang mereka ajarkan, tapi jangan ikut apa yang mereka Lakukan. lakukan. Karena orang Farisi umumnya mengalami apa yang disebut credibility gap. Gap. Seperti cerita dokter di dalam pendahuluan pelajaran ini. Kita tidak bisa memisahkan iman dan perbuatan di dalam hidup seorang Kristen. Ini merupakan sesuatu yang banyak disalah mengerti oleh orang Kristen. Hubungan antara iman dan perbuatan.
kalau disuratkan kepada jemaat Roma, kita diselamatkan oleh apa? Karunia. Nugrah. Anugerah melalui Iman. sepintas lalu kalau baca suratan Yakobus seolah-olah kita diselamatkan oleh apa? Perbuatan. Perbuatan. Memang jelas ayatnya. Coba buka pasal 2 ayat 14. Baik, boleh baca. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Terus Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanmu." terus Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kalau kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, bukan hanya karena iman. Bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatan ketika ia menyembunyikan orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. kalau kita selalu baca ayat ini, memang Martin Luther sepertinya apa? Benar. Benar. Makanya Martin Luther katakan ini adalah the gospel of straw. Jadi keterangannya bagaimana kalau saudara ditanya? Tapi kalau kita baca dengan teliti buku tulisan Rasul Paulus, dia juga tidak meremehkan perbuatan. Maksudnya kita tuh diselamatkan bukan penekanannya dengan perbuatan, tetapi dengan kasih karunia. Bukan berarti perbuatan itu tidak penting. Cuma di dalam keselamatan perbuatan itu bukan nomor satu. Itu menurut pandangan Rasul Paulus. Baik, thank you. Sekarang kita mundur sejenak
mundur ke belakang. Siapa audiensnya Paulus waktu menulis Roma dan Galatia? Orang Yahudi. Apa yang dibicarakan? Circumcision. Orang Yahudi selalu menekankan bahwa circumcision itu dapat menyelamatkan. Itulah sebabnya Paulus katakan bukan sunat menyelamatkan kita. Saya membaca sebuah keterangan yang cukup meyakinkan. Kalau suratan Roma, Galatia itu membicarakan bagaimana seorang diselamatkan. Seseorang diselamatkan oleh anugerah melalui iman. Nah, audiensnya Yakobus sudah tahu itu, bahwa keselamatan itu oleh anugerah melalui iman itu sudah di-presuppose oleh mereka. Saya harap saudara bisa tangkap arti presuppose. Artinya Tidak audiens daripada Yakobus ini sudah mengerti bahwa keselamatan itu oleh anugerah melalui iman. Nah sekarang sesudah jadi Kristen, bagaimana jadinya? Di sini masuk apa? Word. Bahwa iman itu adalah iman yang benar kalau dibuktikan oleh apa? buah-buah iman, itu perbuatan. Itu perbuatan. Itu satu. Audiensnya. Jadi saya ulangi, kepada orang-orang Roma, Paulus membahas tentang bagaimana seorang diselamatkan. Kepada audiensnya Yakobus, Rasul berbicara tentang sesudah diselamatkan oleh anugerah melalui iman, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah apa? Work. Jadi kata presuppose sangat penting. Audiensnya James presuppose keselamatan itu oleh anugerah melalui iman. Nah sekarang sesudah jadi Kristen, sesudah selamat, maka dibuktikan oleh apa? Perbuatan. Oleh perbuatan. Jack, coba buka hari Minggu, paragraf kedua. Tentunya kebutuhan tidak akan ada akhirnya dan kita tidak dapat memenuhi semuanya. Tetapi ada prinsip yang disebut kekuatan dari satu. Prinsip Kita apa? prinsip
kekuatan dari satu. Kalau bahasa Inggrisnya the power of One. one. Apa itu the power of one? Silakan baca. Kita adalah tangan dan kaki Yesus, dan kita dapat menolong orang lain seorang demi seorang. Bahkan demikianlah biasanya cara Yesus melayani. Dalam Markus 5 ayat 22-34, seorang yang anaknya sedang sekarat memohon pertolongan kepadanya. Dalam perjalanan, seorang wanita mendekat dari belakang dan menjamah jubah Yesus. Setelah penyembuhan itu, Yesus dapat saja pergi dan wanita itu ditinggalkan dengan keadaan sukacita. Tetapi Yesus tahu bahwa wanita itu memerlukan lebih dari sekedar penyembuhan fisik. Jadi ia berhenti dan mengambil waktu supaya wanita itu dapat belajar menjadi saksi bagi Yesus, membagikan sebagaimana ia menerima. Kemudian ia mengatakan perkataan yang sama dalam kitab Yakobus 2 ayat 16. Pergilah dengan selamat. Markus 5 ayat 34. Tetapi tidak seperti perkataan dalam Yakobus, dalam kasus ini kata-kata itu memiliki sesuatu arti. Ketika kita menyadari sebuah kebutuhan dan tidak melakukan apa-apa terhadapnya, kita telah kehilangan kesempatan untuk melatih iman. Dengan melakukan itu, iman kita menjadi makin lemah dan semakin padam. Ini disebabkan karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus bahkan menggambarkan hal ini lebih tegas. Iman telah mati. Jika iman itu hidup, perbuatan akan menyertainya. Tetapi jika tidak, apa gunanya itu? Di akhir ayat 14, Yakobus menanyakan sebuah pertanyaan tentang jenis iman yang tidak bekerja dan sia-sia ini. Hal ini terlihat lebih jelas dalam terjemahan bahasa Yunani daripada terjemahan yang lain. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jawaban yang Yakobus harapkan dari kita adalah jelas, tidak. Jadi iman yang sejati, iman yang benar akan menghasilkan apa? Perbuatan. Kemudian di bagian yang berikutnya, saving faith. Saving faith, iman yang menyelamatkan. Apa yang menjadi key point untuk hari Senin? Key pointnya terdapat dalam paragraf yang kedua. Kuncinya adalah bahwa tidak semua iman dapat menyelamatkan. Iman yang sejati, iman yang menyelamatkan adalah ditandai dengan perbuatan yang baik. Demikian juga, perbuatan adalah baik hanya jika perbuatan itu terpancar keluar dari iman. Iman dan perbuatan tidak dapat dipisahkan. Seperti dua sisi mata uang, yang satu tidak berlaku tanpa ada sisi yang lain. Juga seperti mata uang, sisi yang satu adalah kepala dan sisi yang lain adalah ekor. Iman datang pertama, kemudian menuntun jalan kepada penurutan perbuatan. Jadi iman yang sejati, iman yang menyelamatkan adalah iman yang menghasilkan apa? Perbuatan. Yang baik. Nah, kemudian kalau saya bandingkan dengan Efesus 2:10, 1 Tesalonika, 1 Timotius dan Titus, apa kesimpulannya? Kesimpulannya ialah Paulus tidak pernah menyerang hukum.
hukum oleh Paulus sangat diagungkan. Dia katakan hukum itu suci, hukum itu benar, hukum itu baik. Yang diserang oleh Paulus adalah apa? Perbuatan Legalisme. legalisme. Jadi jangan lupa itu. Paulus sangat mengagungkan hukum. Tetapi yang diserang adalah ajaran yang mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh apa? Perbuatan. Oleh penurutan kepada hukum. Jadi yang diserang Paulus adalah legalisme. Kemudian ada kutipan dari Ellen White yang harus dibaca. Ya. Jika manusia tidak sanggup melalui perbuatan baiknya memperoleh keselamatan, maka semuanya pasti hanya karena karunia diterima oleh manusia sebagai orang berdosa karena ia menerima dan percaya di dalam Yesus. Semua itu adalah pemberian yang cuma-cuma. Pembenaran oleh iman ditempatkan melampaui pertentangan. Dan semua pertentangan ini berakhir segera setelah hal ini selesai, yaitu jasa manusia yang telah berdosa dalam perbuatan baiknya tidak akan pernah mendapatkan kehidupan yang kekal dari Dia. Kalau diambil intinya, apa maksud kutipan ini? Apa maksud daripada kutipan ini? Ya, banyak orang tidak mampu, tetapi hanya dengan karunia saja bisa diselamatkan. Coba kita buka Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Efesus berapa? 2. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukanlah hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sampai situ sangat jelas kan? Bahwa kita diselamatkan oleh anugerah melalui iman. Itu bukan Usaha supaya jangan ada orang yang sombong. terus nih. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini bukan Allah. Nah, kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Apa maksudnya kita diciptakan Kristus untuk perbuatan baik? Apa maksudnya? Dengan kuasa Allah saja. Banyak orang bertanya, di mana tempatnya perbuatan penurutan dalam proses keselamatan? Kalau legalisme mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh apa? Perbuatan. Jadi tempat penurutan itu nomor satu. Tapi kalau kita baca Efesus 2 ayat 10, jelas di sini bahwa perbuatan itu Pemberian Allah. menyusul sesudah apa? Keselamatan. Sesudah keselamatan. Coba saudara buka
ayatnya, Efesus 2 ayat yang ke-10. Dik baca lagi. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus. Oke. Apa maksudnya diciptakan dalam Kristus? Ini bicara tentang apa? Karakter. Tabiat Kristus. Creation. Karena kita diciptakan dalam Kristus. Ini diciptakan dalam Kristus ini bicara tentang apa? Ini bicara bukan tentang penciptaan di buku Kejadian. Created in Christ Jesus for good works. Ini menceritakan tentang penciptaan dalam arti pertobatan. Kita diselamatkan dalam Kristus untuk melakukan perbuatan yang baik. Jadi kalau dibaca dengan seksama ayat-ayat ini, kita dapat kesimpulan bahwa keselamatan lebih dahulu, baru perbuatan baik akan apa? Menyusul. Baik, apa masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan pelajaran hari Selasa. Iman dari siapa? Setan. Setan juga apa? Percaya. Punya iman. Percaya. Apa yang dia percayai? Bahwa Tuhan itu pencipta. Tuhan Maha Kuasa. Coba buka paragraf yang ketiga. Oke. Pernyataan yang paling mendasar tentang iman dalam Perjanjian Lama adalah dalam Ulangan 6 ayat 4. Baik, kalau sudah tanya orang Yahudi, mana ayat yang paling penting di seluruh Perjanjian Lama? Ulangan 6 ayat 4. Mereka katakan apa? Ulangan pasal 6 ayat 4. Ini disebut apa? Sema. Sema. Sema itu artinya dengarlah. Jadi setan juga percaya dengan apa? Firman. Sema ini. Baca terus deh paragraf berikutnya. Dikenal dengan sebagai Shema karena diawal dengan kata Ibrani tersebut. Ayat ini menyimpulkan dengan rapi keyakinan kepada Allah yang esa. Setiap ajaran Alkitab yang lain mengalir dari kebenaran yang utama ini. Tetapi setan pun percaya pada kebenaran ini. Bahkan mereka tahu itu. Tetapi apa gunanya itu bagi mereka? Mereka gemetar di hadapan hadirat Allah seperti yang mereka lakukan ketika berhadapan dengan Yesus, serta diperintahkan oleh Yesus untuk keluar dari para korbannya. Markus 3 ayat 11 dan 5 dan ayat 7. Sebuah iman intelek yang tidak memiliki dampak bagaimana kita bertindak adalah percuma. Apa maksudnya itu? Semua iman intelek yang tidak memiliki dampak bagaimana kita bertindak adalah percuma. Jadi ini hanya
faith artinya iman sebatas pengetahuan otak kita, tapi tidak disertai dengan apa? Tindakan. Ya, perbuatan yang baik. Bahkan itu sama saja dengan iman yang setan miliki. Setan yang secara aktif bekerja menipu kita dengan doktrin-doktrin yang salah serta kebohongan-kebohongan. Sama seperti Israel pada zaman Yesus. Setan akan mendorong orang-orang untuk percaya kepada tipuan-tipuannya berdasarkan keinginan korban mereka untuk berpegang kepada tabiat yang tidak suci serta tidak benar. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Setan belajar Alkitab lebih rajin daripada kebanyakan kita. Dia mengetahui nubuatan, dia mengetahui semua tentang keselamatan. Tapi dia hanya apa? Sebatas percaya. Hanya tahu secara intelektual, kognitif. Yang seharusnya kognitif knowledge itu disertai dengan experiential. Itulah yang disebutkan di paragraf terakhir. Iman harus diwujudkan dalam hidup kita atau gantinya iman lain yang tidak menyelamatkan, yaitu iman setan. Dan iman seperti ini tidak akan menyelamatkan kita, tetapi itu akan menguntungkan mereka atau setan. Jadi iman setan adalah iman sebatas pengetahuan intelektual. Itu perlu, kita harus punya pengetahuan. Tapi sampai di situ saja tidak cukup untuk menyelamatkan. Harus dibarengi dengan experiential faith. Masih ingat ayat di Perjanjian Lama yang kita baca beberapa sahabat yang lalu? Kita diajak bukan cuma see, tapi harus apa? Bukan cuma melihat, tapi apa? Mazmur 34 ayat 3. Taste. Lupa ayat ini. Iya, apa? Coba itu. See and taste. Oh, apa? Ayat 9. Bahasa Inggris ayat yang ke-8. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in Him. Kita diajak untuk apa? Taste. Bukan cuma see, tapi taste.
Taste bahwa Tuhan itu apa? Baik. Jangan kita hanya melihat Tuhan baik kepada orang lain, tapi kita harus bisa merasakan Tuhan itu baik bagi kita. Taste and see. Yang satu intellectual knowledge, yang satu experiential. Taste and see. Setan hanya punya yang mana? See. Yang see. Taste-nya bising. Itu sebabnya dikatakan setan percaya tapi apa? Kenyataan. Apa yang terjadi di Markus pasal 5? Coba buka. Markus pasal 5 ayat yang ke-7. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku." Jangan apa? Siksa. Setan tahu apa yang terjadi akhirnya. Dia memohon demi Allah, jangan apa? Siksa aku. Jangan siksa aku. Jadi iblis percaya kebenaran ini. Dia tahu apa yang akan terjadi kepadanya. Itu sebabnya they tremble in God's presence as they did also when confronted by Jesus and commanded by him to come out of their victims. Jadi iman intelektualnya tidak berdampak kepada kehidupan. Iman seperti ini adalah sama dengan iman setan. Kemudian dikontraskan dengan iman siapa hari ini? Abraham. Iman Abraham. Kalau sudah bandingkan Yakobus 2 dengan Roma 4, justification itu basisnya apa? Apakah faith atau work? Nah, ini salah satu isu yang muncul kalau dibaca Yakobus 2 dibandingkan dengan Roma 4. Kita akan berhadapan dengan pertanyaan, kita ini dibenarkan oleh iman atau oleh perbuatan. Sepintas selalu seolah-olah Roma mengajarkan kita dibenarkan oleh iman, tapi Yakobus seolah-olah mengajarkan kita dibenarkan oleh perbuatan. Coba baca keterangannya di Hari Rebo aja, paragraf pertama. Menariknya bagi Yakobus dan Paulus mengutip Kejadian 15 ayat 6. Tetapi mereka tampaknya tiba pada kesimpulan yang berlawanan. Menurut Yakobus, Abraham dibenarkan melalui perbuatan. Baca ulang tadi.
Menariknya bagi Yakobus dan Paulus mengutip Kejadian 15 ayat 6. Tetapi mereka tampaknya tiba pada kesimpulan yang berlawanan. Menurut Yakobus, Abraham dibenarkan melalui perbuatan. Tetapi Paulus dalam Roma 4 ayat 2 sepertinya menyangkal kemungkinan ini bandingkan dengan ayat 24. Tetapi konteks utama Roma 4 adalah mengenai apakah sunat itu penting untuk pembenaran, yaitu apakah orang yang tidak mengenal Allah harus menjadi Yahudi supaya diselamatkan. Roma 3 ayat 28 sampai 30. Paulus menunjukkan bahwa iman Abraham itu bukanlah perbuatannya dengan disunat yang merupakan dasar pembenaran, karena Abraham percaya kepada Allah bahkan sebelum ia disunat. Abraham disunat sesudah itu sebagai pengakuan luar imannya. Roma 4 ayat 9 sampai 11. Tetapi perbuatan itu sendiri, bahkan sunat, tidaklah cukup untuk pembenaran, karena hanya mereka yang mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, Roma 4 ayat 12, yang akan dibenarkan. Apakah penekanan ini sungguh berbeda dari penekanan Yakobus? Paulus bahkan melanjutkan dengan menggunakan bukti yang sama dari iman Abraham yang Yakobus gunakan. Lihat Roma ayat 4 sampai 17 sampai 21. Abraham percaya bahwa Allah dapat membangkitkan Ishak karena ia menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Paulus juga mengartikan iman yang menyelamatkan sebagai dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Roma 4 ayat 21. Singkatnya, iman yang percaya kepada Allah, yang menjaga janjinya serta bergantung setia kepada firman-Nya adalah iman yang menyelamatkan. Ulang aja kalimat itu bagus kan. Singkatnya, iman yang percaya kepada Allah, yang menjaga janjinya serta bergantung setia kepada firman-Nya adalah iman yang menyelamatkan. Ya. Terus Perbuatan-perbuatan ini bukanlah perbuatan-perbuatan hukum, tetapi perbuatan-perbuatan iman. apa maksudnya? Perbuatan ini bukan perbuatan hukum, tapi perbuatan iman. Apa maksudnya? Kalimat sebelumnya, iman yang bergantung kepada Tuhan untuk menerima janjinya dan dengan ketaatan bergantung kepada firman-Nya, itulah imannya apa? Menyelamatkan. Perbuatan-perbuatan ini bukan perbuatan hukum. Tapi perbuatan iman. Maksudnya apa? Bukan perbuatan hukum. Bukan perbuatan melalui maksudnya Jadi bukan percaya kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang datang dari Tuhan, bukan usaha kita untuk melakukan sesuatu. Tetapi perbuatan yang berasal dari apa? Perbuatan iman. Iman. Artinya bukan perbuatan supaya kita diselamatkan, tapi perbuatan karena kita sudah diselamatkan. Terus cek. Atau seperti yang Yakobus katakan, kamu lihat
bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Yakobus 2 ayat 22. Banyak orang menekankan pentingnya iman dan perbuatan, tetapi meskipun penekanan ini memisahkan keduanya, paling tidak itu hanya sedikit saja. Iman yang sejati adalah iman yang bekerja melalui kasih. Galatia 5 ayat 6. Perbuatan baik bukan hanya sekedar tanda lahiriah iman, tetapi perbuatan adalah penyempurnaan iman. Iman Abraham kepada Allah yang menciptakan semua kehidupan memotivasi dia untuk menurut kepada Allah dalam mempersembahkan anak satu-satunya Ishak. Menurut Yakobus adalah melalui penurutan iman itu menjadi sempurna. Kalau saudara kaji pelajaran sahabat ini memang sangat apa? Sangat sulit. Jadi yang sulit kita harus apa? Sederhanakan. Jangan sudah sulit lalu kita bikin lebih sulit. Kalau sudah diminta untuk memberikan kesimpulan hari Rabu, kesimpulannya apa? Isunya adalah apakah justification itu basisnya iman ataukah perbuatan? Itu Iman. Basisnya iman. Mengalir juga perbuatan. basis daripada justification adalah iman. Iman. Tapi iman tidak berhenti sampai di situ. Iman yang sempurna pasti akan menghasilkan apa? Perbuatan baik. Perbuatan yang baik. Jadi perbuatan baik itu bukan yang kita ciptakan ya. Jadi itu hasil dari iman. Ada orang mau. Kalau baca Efesus 2 ayat 10, kita diciptakan dalam Kristus untuk Perbuatan baik. perbuatan baik. For good works, which God prepared. Artinya kita diselamatkan supaya menurut, bukan kita menurut supaya diselamatkan. Jadi basis of justification adalah Faith. faith. Faith yang kemudian akan menghasilkan buah-buah yang baik. Sesudah Abraham, siapa yang terakhir disebut? Rahab. Kalau seorang namanya terdaftar di Ibrani 11, artinya apa? Pahlawan iman. Hebat. Apa saudara senang Rahab ada dalam daftar atau tidak? Senang? Bagaimana? Sudah senang atau tidak senang melihat nama Rahab? Disinilah kita lihat bahwa Tuhan itu tidak memandang klasifikasi orang.
dalam lapisan yang terendah pun kalau mereka bertobat, Tuhan akan selamatkan. Coba buka ayatnya, Ibrani 11 ayat 31. Baik, boleh baca. Belasan. 11. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Kalau nama Abraham ada di sana, nama Musa ada di sana, Henok ada di sana, Nuh ada di sana, kita tidak heran. Tapi kita akan tertegun kalau membaca ayat 31. Dan titlenya ada tidak ketinggalan, Prostitute. The Harlot, perempuan sundal itu akhirnya masuk surga. Buat saudara, ini kabar baik atau kabar buruk? Kabar baik. Kita punya apa? Kita punya chance untuk selamat. Saya baca di sini ada komentarnya. Abraham dan Rahab, two popular figures in Jewish history, a holy patriarch and founder of the nation, and a sinful foreign woman, one from the bottom of the social ladder, and the other of the top of the religious ladder. Both illustrate that faith and deeds are not disjointed. Apa itu disjointed? Tidak terputus. Kalau join menghubungkan, Disjoint kalau dijoin terputus. memutuskan. Kalau not disjoint, Tidak terputus. Baca terus. nyambung. Seperti ini, kakek kita bisa apa? Disjointed tuh. Bisa tergeser dari Dari hubungannya keluar. Disjointed itu statement bagus sekali. Terus cek. Cuma sampai situ. Disjointed atau justify. Abraham dari golongan Religious leader. yang tertinggi. Rahab Yang bawah. Bottom of social ladder. tapi dua-duanya akan apa? Akan selamat. Sama ya, di-justify. Kutipan Nyonya White di Patriarch and Prophet juga bagus dibaca. Coba cek baca Yang di hari Kamis, hari Kamis. paragraf pertama. Menurut Ibrani 11 ayat 31, penduduk Jericho tidak percaya. Kebanyakan terjemahan modern menggambarkan mereka menjadi tidak menurut. Penduduk Jericho mengetahui tentang tanda kemenangan Israel atas orang Midian dan Amori.
Jadi mereka betul-betul menyadari kekuatan Allah orang Israel. Penghakiman Allah kepada Israel di Baal Perasim mengajarkan orang Yeriko tentang kekudusannya, sebagaimana kebencian Allah terhadap penyembahan berhala dan tindakan asusila. Segala peristiwa ini diketahui oleh penduduk Yeriko, dan banyak dari antara mereka merasakan keyakinan yang sama seperti Rahab, sekalipun mereka menolak menurutinya. Rahab bukanlah diselamatkan karena ketidakjujurannya, tetapi lepas dari itu, dia Apa percaya. maksudnya? Stop dulu. Dia berdusta tentang spy yang dia sembunyikan. Dia bilang nggak ada kan? Jadi Rahab diselamatkan bukan karena ketidakjujurannya, tapi diselamatkan walaupun dia tidak jujur. Terus kalimat berikutnya, Dia percaya kepada Allah yang benar, dan ia bertindak sesuai iman itu oleh melindungi para pengintai yang diutus oleh Yosua. Juga ada satu kondisi lain. Ia menuruti petunjuk pengintai itu untuk mengikatkan tali kirmisi pada jendela rumahnya, yang juga melambangkan darah yang dipercik di setiap rumah-rumah orang Israel ketika hari raya Paskah pembebasan orang Israel. Walau jauh dari kesempurnaan, kehidupan Rahab adalah teladan iman yang menunjukkan realitas karunia dan pengampunan Allah kepada setiap orang yang maju dalam iman dan percaya kepada Allah apapun hasilnya. jadi Rahab dengan segala keluguannya, dengan segala latar belakangnya sebagai seorang pelacur, akhirnya apa? Selamat. Karena apa? Percaya iman kepada Tuhan. Karena iman, percaya kepada Tuhan. Di Yakobus 2 ayat 26, di situ terdapat summary hubungan antara iman dan perbuatan. Di pasal 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh dalam mati, demikian juga iman tanpa perbuatan dalam mati. Tubuh tanpa roh mati, begitu juga iman tanpa perbuatan mati. Jadi hubungan iman dan perbuatan sangat Erat. erat. Sekarang baca kalimat terakhir. Seorang pelacur diselamatkan oleh iman. Di atasnya. Di atasnya. Seperti tubuh yang hanyalah mayat bila tanpa napas kehidupan, demikianlah iman tanpa perbuatan adalah mati. Sebagai tambahan, tanpa iman yang sejati, setiap penurutan yang kita coba lakukan hanyalah sama dengan perbuatan yang mati. Ibrani 6 ayat 1 dan 9 sampai 14, yang adalah percuma di pemandangan Allah. Iman tanpa iman yang sejati, setiap perbuatan yang kita coba lakukan hanyalah sama dengan perbuatan yang mati. Iman tanpa perbuatan Mati. mati. Sekarang apa practical implication dari teori-teori ini?
kita akan belajar terus teori-teorinya. Lalu practical implication-nya apa? Yang diberikan sebagai contoh oleh Yakobus adalah hubungan antara orang yang punya dengan orang yang miskin. Kita tidak cukup mengatakan go in peace. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan kebutuhan engkau. Itu tidak cukup, tapi harus berbuat. Bertindak. Harus kasih. Harus menurut kesanggupan kita harus apa? Harus bantu orang yang berkekurangan di gereja. Dan kalau saudara bahas, saudara telah kembali, yang sangat ditekankan oleh Yakobus adalah hubungan antara orang kaya dan orang miskin. Yang seringkali terjadi, kita lebih mementingkan siapa? Orang kaya. Jadi itu dikecam habis-habisan oleh Yakobus. Jadi dalam pengalaman hidup kita di gereja, jangan lupa, pertama, jangan ada partiality, jangan ada favoritism terhadap orang kaya. Yang kedua, kita harus perhatikan keperluan orang miskin yang ada di gereja kita. Tidak cukup hanya mengatakan aduh kasihan, melainkan kita harus berbuat sesuatu untuk meringankan beban mereka. In conclusion, yang baca yang pertama. Paul attacked legalism but magnified the law. Ini harus diingat baik-baik. Yang diserang oleh Yesus, yang diserang oleh Paulus bukan hukum per se. Yang diserang adalah legalisme. Apa legalisme yang kepercayaan yang menganggap bahwa kita diselamatkan oleh perbuatan. Itulah yang dikecam habis-habisan oleh Paulus dan Yesus. Yang kedua, intellectual knowledge is important but is not adequate for salvation. apa maksudnya? Kita punya pengetahuan itu penting, tapi tidak cukup untuk keselamatan, tidak menyelamatkan kita. Seperti iman siapa? Setan. Iman iblis. Dia percaya tapi gemetar. Yang terakhir, the basis of justification is faith. Not works. Kalau 3 poin ini saja sudah ingat, sudah bagus. Dari pelajaran yang ke-6.